Pada tanggal 25 Oktober 1945, Brigadir 49 di bawah pimpinan Brigadir Malabi mendarat di Surabaya. Mereka mendapat tugas dari Panglima Afnai untuk melucuti serdadu Jepang dan menyelamatkan interniran sekutu. Kedatangan mereka diterima dengan enggan oleh pemerintah Jawa Timur yang dipimpin oleh Gubernur RMTA Suryo. Selanjutnya diadakan pertemuan antara wakil-wakil pemerintah Republik Indonesia dengan Brigjen AWS Malabi. Dihasilkan kesepakatan sebagai berikut. Yang pertama, Inggris berjanji di antara mereka tidak terdapat angkatan perang Belanda. Yang kedua, disetujui kerjasama antara kedua belah pihak untuk menjamin keamanan dan ketentraman. Yang ketiga, akan segera dibentuk kontak biru agar kerjasama dapat terlaksana sebaik-baiknya. Dan yang keempat, Inggris hanya akan melucuti senjata tentara Jepang. Pada tanggal 26 Oktober 1945 malam hari, satu peleton dari Field Security Section di bawah pimpinan Kapten Shaw melakukan penyergapan ke penjara Kalisosok. Kapan itu bertujuan membebaskan Kolonel Weyer, seorang perwira Angkatan Laut Belanda dan kawan-kawannya. Tindakan Inggris tersebut dilanjutkan keesokan harinya dengan menduduki pangkalan udara Tanjung Perak, kantor pos besar, gedung Internatio, dan objek-objek vital lainnya. Pada hari yang sama, pukul 2 menjadi kontak senjata pertama antara para pemuda dengan pihak Inggris. Bentrok meluas menjadi serangan umum terhadap kedudukan Inggris di beberapa sektor. Pada tanggal 28 Oktober, tank-tank Inggris berhasil dilumpuhkan. Beberapa objek vital pun dapat direbut kembali oleh para pemuda. Menyelamatkan pasukan Inggris dari kehancuran, komando sekutu menghubungi Presiden Soekarno. Keesokan harinya pada pukul 11, Bung Karno bersama Jenderal Hawthorne atasan Malabi tiba di Surabaya dan didampingi oleh Wakil Presiden Mohatta dan Menteri Penerangan Amir Syarifuddin segera mengadakan perundingan dengan Malabi. Perundingan itu menghasilkan kesepakatan penghentian kontak senjata. Perundingan dilanjutkan malam hari yang menghasilkan kesepakatan bahwa Inggris mengakui kedaulatan Republik Indonesia. Seluruh anggota kontak biru mendatangi beberapa tempat untuk menghentikan kontak senjata. Tempat terakhir yang dikunjungi adalah gedung Bank Internatio di Jambatan Merah. Ketika anggota kontak biru tiba di tempat tersebut, sedang terjadi insiden tembak-menembak antara para pemuda dengan pasukan sekutu. Insiden itu mengakibatkan Brigjen AWS Malabi terbunuh. Pihak Inggris kemudian menuntut pertanggungjawaban atas terbunuhnya Malabi. Pada tanggal 31 Oktober 1945, Jenderal Christensen memperingatkan kepada rakyat Surabaya agar segera menyerah. Bila tidak menyerah, mereka akan dihancur leburkan. Selanjutnya pihak Inggris mendatangkan pasukan baru di bawah pimpinan Mayor Jenderal Marshall. Pihak Inggris mengeluarkan ultimatum kepada rakyat Surabaya yang disertai dengan instruksi agar semua pimpinan Indonesia, pemimpin pemuda, kepala polisi, dan kepala pemerintah harus melapor pada tempat dan waktu yang ditentukan dengan meletakkan tangan mereka di atas kepala. Selanjutnya mereka harus menandatangani dokumen tanpa tanda menyerah tanpa syarat, sedangkan bagi pemuda bersenjata diharuskan menyerahkan kesenjataannya dengan berbaris serta membawa bendera putih. Batas waktu yang ditentukan adalah pukul 6 tanggal 10 November 1945. Apabila tidak diindahkan, Inggris akan mengerahkan seluruh kekuatan darat, laut, dan udaranya untuk menghancurkan Surabaya. Ultimatum itu kemudian dilaporkan oleh para pemimpin Indonesia di Surabaya kepada Presiden. Namun mereka hanya berhasil ditemui oleh Menteri Luar Negeri Ahmad Subarjo. Menteri Luar Negeri menyerahkan keputusan sepenuhnya kepada rakyat Surabaya. Tanggal 9 November 1945 pukul 22.00, Gubernur Surya melalui radio menyatakan menolak ultimatum Inggris. Sementara itu para pemuda mulai membuat pertahanan di dalam kota. Komandan Pertahanan Kota Songkono pada pukul 17.00 telah mengundang semua unsur kekuatan rakyat yang terdiri atas TKR, PRI, BBRI, Tentara Pelajar, Polisi Istimewa, BBI, PTKR, dan
TKR Laut untuk berkumpul di markas Pregolen 4. Sungkono sebagai Komandan Pertahanan membagi Surabaya dalam 3 sektor pertahanan. Sektor Barat dipimpin oleh Kongkiat, sektor Tengah dipimpin oleh Kretarto dan Marhati, sektor Timur dipimpin oleh Kadim Prawidiharjo. Dari Jalan nomor 4, Bung Tomo membakar semangat juang rakyat melalui radio. Setelah batas waktu ultimatum sekutu habis pada tanggal 10 November 1945, keadaan menjadi lebih menegangkan. Kontak senjata pertama terjadi di Tanjung Perak yang berlangsung sampai pukul 18.00. Inggris berhasil menguasai garis pertahanan pertama, Arek Surabaya. Inggris terus melakukan penggemburan dengan menggunakan senjata berat dan modern. Para pemuda berhasil mempertahankan kota Surabaya hampir selama 3 minggu. Pertempuran terakhir terjadi di Gunung Sari pada tanggal 28 November 1945, tetapi perlawanan sporadis masih dilakukan. Markas pertahanan Surabaya kemudian dipindahkan ke desa Lebani Waras yang dikenal sebagai Markas Kali. Pertempuran 10 November 1945 menunjukkan kegigihan bangsa Indonesia dalam mempertahankan kemerdekaannya. Untuk memperingati kepahlawanan rakyat Surabaya, pemerintah Republik Indonesia menetapkan 10 November sebagai Hari Pahlawan. Selama banteng Indonesia masih mempunyai